A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107. Dan tidaklah kami Allah mengutus engkau, yaitu Nabi Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Saudaraku sekalian, pada kesempatan ini, pada mata pelajaran, mata kuliah ilmu fiqih dan usul fiqih, akan dijelaskan tentang al-maslahah al-mursalah. Salah satu di antara hasil ijtihad selain qiyas juga ada al-maslahah al-mursalah. Secara etimologi, al-maslahah itu asal kata dari solaha. Itu artinya pekerjaan yang menghasilkan manfaat. Jama dari maslahah itu masolih. Sedangkan kebalikan dari maslahah adalah mafsadah, yaitu yang mengandung kemadorotan. Nah, agama Islam itu harus bisa memenuhi bagaimana merespon perkembangan zaman. Sebab tentu saja manusia itu akan senantiasa berubah dari masa zaman-zaman yang dulu, kemudian zamannya modern, kemudian terus ke zamannya sekarang, ke zaman yang terkini, dan terus selanjutnya. Maka tentu saja banyak produk-produk yang dihasilkan oleh manusia, dan itu merupakan kebutuhan kita. Nah, oleh karena itu agama Islam jangan sampai kita stagnan. Oleh karena itu dimunculkanlah yaitu ijtihad yang disebut al-maslahah wa mursalah, yaitu sesuatu yang bermanfaat tetapi tidak langsung ada dalil, ada nas, baik yang menyuruh ataupun yang menolak. Ya, sebuah contoh di zamannya para sahabat, di zamannya Utsman bin Affan, Al-Quran dikodifikasi, dibukukan, sehingga disebutlah mazhab Utsmani. Kemudian juga pada zamannya tabi'in dan zamannya tabi'ut tabi'in, hadis dibukukan oleh para mudawin, oleh para pengumpul hadis. Di antaranya ada Imam Maliki, Imam Syafi'i, ada Bukhari, Muslim, dan lain sebagainya. Kemudian juga pada saat ini kita di negara kita dibuatlah ada surat nikah. Padahal kan itu apabila sudah memenuhi ada wali,
ada 2 saksi, ada calon pengantin laki-laki dan perempuan, kemudian dilaksanakan akad nikah, maka itu sudah sah pernikahannya. Tetapi untuk kemaslahatan, sehingga untuk selamanya ada bukti yang otentik, sehingga dihadirkanlah buku catatan nikah. Kemudian juga kita dalam kehidupan sekarang ini sudah memakai berbagai macam kendaraan, baik itu motor, mobil, dan sebagainya, sehingga supaya terciptanya kemaslahatan ketertiban di jalan agar tidak menimbulkan kecelakaan, maka diadakanlah aturan-aturan tentang lalu lintas. Kemudian juga kita untuk bisa mewujudkan pendidikan yang bisa bertahap, supaya bisa kita menghadapi peserta didik sesuai dengan baik itu umurnya atau bakatnya atau potensinya, maka diselenggarakanlah sekolah formal. Ada dari PAUD, kemudian ada SD, ada SMP, SMA, perguruan tinggi juga berjenjang, S1, S2, S3. Kemudian juga diwujudkan adanya rumah sakit. Kemudian kita membangun tempat-tempat panti asuhan anak yatim, panti jompo. Nah, itu pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan manfaat. Dan terus sampai sekarang kita berkembang, bahkan kita membutuhkan berbagai macam fasilitas yang lebih modern. Kita memanfaatkan sekarang, contohnya memanfaatkan media sosial. Kita manfaatkan berbagai macam yang kita perlukan. Nah, itu berbagai macam hal yang kita perlukan. Nah, itu harus kita akomodir. Itulah yang disebut al-maslahah al-mursalah. Sehingga agama Islam itu terus kita kembangkan dalam cara merealisasikannya, mengaplikasikannya. Kita dalam dunia bisnis, selain daripada bisnis yang sudah biasa, baik yang tradisional ataupun modern, kita memerlukan pula lembaga-lembaganya. Seperti kita dirikan bank syariah, kita dirikan BMT, Baitul Mal wa Tamwil, kita dirikan koperasi syariah, dan lembaga-lembaga yang lainnya yang bermanfaat. Dan juga kita bikin lembaga-lembaga yang untuk menolak datangnya kemadorotan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.